Saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini doktor bagus. Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu? Lalu Bambang kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kadang nggak jelas lah pokoknya. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10.000. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok unggulan, mohon diterima ya, siap. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masalah. Masa orang ngaji misalnya gini. Misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz, yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta. Lalu yang goblok-goblok mau ngaji gimana? Harus hafal 10. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh. Menerima yang sudah pengalaman kerja. Sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Di mana-mana nyari kerja yang belum. Aneh-aneh saja. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini doktor bagus. Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu? Lalu Bambang kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kadang nggak jelas lah pokoknya. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat, sudah diselesaikan administrasinya. Maka bergembira kiai-kiai musola yang tidak bersertifikasi itu karena konsultan Islam sing on time setiap saat. Ya itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, tapi manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia tuh di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut illegal logging, tapi dulu. Ya dia nggak nyuri, karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Terus singkat cerita, orangnya hanya kadang 20. Terus tanya, dulu nggak ada HP, Gus saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan enggak? Maka saya bilang menurut fikih Syafi'i tidak wajib kan, hanya 20 dan 40. Tapi kalau ingin duhur ya nggak apa-apa kata saya. Enggak, kalau diajak duhur nggak mau, Jumat kok duhuran gitu. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa Jumatan, tak carikan madhab kata saya. Saya kan kebetulan ya mengkaji al-madhabul arba'. Singkat cerita begini, natijahnya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian nyun sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok kadang itu karena nggak ada tanah wakafnya, tanahnya diwakafkan, punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisaroh dari uang kas masjid. Artinya introspeksi saja, meskipun itu halal, soalnya meskipun itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana. Lo pernah nggak saya disuani orang juara MTQ terus mendapat umroh? Dia bangganya bukan main. Saya ini kiai sering ada yang suami saya bilang gini, kamu umroh saya senang. Bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu mulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanyah dan dapat hadiah umroh, itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang mulang di musola-musola ngajar 10 tahun, berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia. Tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadhoilnya, keutamaannya indallah utama mana coba? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah, ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respect, gak masalah. Tapi kalau kumo luhur salah pasti. Karena kalau kumo luhur nanti menafikan
keistimewaan orang-orang yang istiqomah Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk syiar, ya, supaya anak-anak semangat ngapalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang nggak jelas tadi, yang muridnya kadang 3, kadang 2, tak tanya, Pak ya yang ngaji berapa? 10 Gus, lah yang datang 2 ya biasa gini Gus, kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan, jamaahnya pasti tidak istiqomah, tak jamin itu. Jadi tidak usah saya tanyakan, itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan kan gitu kan.